Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, para mahasiswa? Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita juga semua dalam kondisi sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan standar K3 COVID-19 minimal dengan menerapkan 3M. Pada kesempatan ini kita melanjutkan materi kita berkenaan dengan RCM. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem manajemen RCM yang kita awali dengan kemarin. Dalam pertemuan kedua kita berbicara dengan paradigma dari sistem perawatan. Maka pada pertemuan kali ini kita masuk ke standar RCM. Standar RCM SAE atau Society of Automotive Engineer, ini sebuah lembaga standarisasi otomotif, menyatakan dalam sistemnya ini SAE-nya yang dikenal dengan simbol JA1011 dalam artian evaluasi atau kriteria evaluasi untuk RCM atau Reliability Centered Maintenance dalam sebuah proses. Ini pada tahun 1999. Standar RCM seperti disampaikan menurut SAE-nya JA1011 ini merupakan cuplikan dari draft SAE RCM standar. Ini Agustus tahun 1999. Nah, penggunaan istilah RCM yang sangat luas memunculkan banyak proses yang berbeda sama sekali dari proses aslinya. Tetapi promotor proses ini juga menyebutnya sebagai RCM. Banyak dari antara proses-proses ini gagal untuk mencapai tujuan no land and hit, dan beberapa malahan justru kontradiktif. Nah, dalam dokumen ini disediakan bagi mereka yang menginginkan jaminan apakah sebarang proses yang menyatakannya sebagai RCM adalah betul-betul RCM. Ini sangat berguna bagi mereka yang menginginkan untuk membeli layanan RCM melalui training, analisis, fasilitasi, konsultasi ataupun perpaduan dari antara mereka. Kalau kita lihat RCM itu atau Reliability Centered Maintenance ini, sebuah proses RCM itu harus bisa menjamin bahwa seluruh atau ada 7 pertanyaan berikut ini harus mampu dijawab dengan memuaskan dan dijawab dengan urutannya. Kita perhatikan. Yang pertama, apa fungsi dan standar prestasi yang diinginkan kaitannya dari aset dalam proses konteks operasi ini? Dalam artinya kita berbicara fungsinya. Kemudian yang kedua,
Dengan cara apa saja aset dapat gagal untuk melaksanakan atau memenuhi fungsinya, dalam arti kegagalan fungsi yang terjadi. Yang ketiga, apa yang menyebabkan masing-masing kegagalan fungsi? Dalam ini kita mencari mood atau penyebab-penyebab dari kegagalannya. Pertanyaan yang keempatnya, apa yang terjadi pada setiap kegagalan yang timbul atau efek dari kegagalan? Dampak dari kegagalan itu apa yang terjadi? Ya, dalam arti apa-apa saja pengaruh dari kegagalan ini? Konsekuensi kegagalannya gimana? Ya. In what why does its failure matter? Atau failure consequence. Pertanyaan yang keenam, apa yang harus dilakukan untuk memprediksi atau mencegah setiap kegagalan? Dan berarti kegiatan proaktif dan interval daripada kegiatannya. Pertanyaan yang ketujuh yang mesti dipahami, yang mesti bisa dijawab dalam RCM ini, apa yang harus dilakukan bila kegiatan proaktif yang sesuai tidak dapat ditemukan, ya, atau kegiatan default, ya. Nah, ini dari sebuah konsep RCM-nya. Jadi ketujuh pertanyaan ini mesti harus bisa dijawab secara berurutan. Untuk menjawab setiap dari pertanyaan-pertanyaan terdahulu, ya, secara memuaskan, informasi berikut harus dikumpulkan dan keputusan-keputusan berikut itu harus dibuat. Jadi, seluruh informasi dan keputusan harus didokumentasikan sedemikian rupa yang memungkinkan informasi dan keputusan secara penuh tersedia dan disetujui oleh pemilik atau pengguna asetnya. Nah, jadi ketika dari ketujuh pertanyaan tadi yang kita sudah himpun, ya, kita mulai identifikasi dari mulai fungsi alat, apa penyebab kegagalannya, konsekuensi kegagalannya, dan seterusnya, maka seluruhnya informasi dari pertanyaan tadi kita dokumentasikan, ya. Jadi ketika mengambil sebuah keputusan dari apa informasi yang telah kita buat itu bisa disetujui oleh pemiliknya, ya, dan ataupun pengguna asetnya. Jadi tidak sembarangan ketika akan mengambil suatu keputusan terhadap sebuah pemeliharaan. Jadi metode RCM ini itu salah satu yang mesti dipahami. Berikutnya ketika kita berbicara fungsi, ya, kita lihat kalau dari pertanyaan pertama tadi, ya, 5.1 kita lihat adalah fungsinya. Nah, ketika berbicara fungsi, maka ada hal-hal yang mesti kita perhatikan. Yang pertama sekali, konteks operasi aset itu harus didefinisikan. Konteks operasinya apa? Misal untuk beban yang seperti apa? Misalkan sebuah motor listrik misalnya. Konteks operasinya apa? Untuk memutar apa? Bebannya seperti apa? Seberat apa beban yang akan diputar oleh sebuah motor listrik itu? Nah, untuk apa dia digunakan? Itu harus terjawab terlebih dahulu, ya. Kemudian yang kedua, seluruh fungsi-fungsi dari aset, ya, itu harus diidentifikasi, ya. Fungsi pokoknya, fungsi primer ataupun fungsi sekundernya termasuk fungsi dari seluruh alat-alat pengamannya, seluruh instrumen-instrumen pendukungnya itu harus teridentifikasi dengan baik, ya. Sehingga nanti ketika salah satu asetnya gagal, kita tahu fungsinya apa. Ketika dia tidak berfungsi, bagaimana sistem akan bisa berjalan? Apa dampaknya atau pengaruh pada sistem nanti ketika dia operasikan, ketika salah satu fungsinya itu tidak bekerja dengan baik. Nah, ketiga, seluruh statement dan fungsi harus mengandung kata kerja, objek, dan standar prestasi, ya.
Dalam arti ya, kuantifikasi pada setiap kasus harus dapat dilakukan. Ya. Nah, yang keempat, ya, ketika berbicara fungsi ini, standar-standar prestasi yang dimasukkan dalam statement fungsi harus mempunyai tingkat yang dimasukkan dalam statement fungsi harus merupakan tingkat proses yang diinginkan oleh pemilik atau pengguna dari aset, ya, atau sistem pada konteks operasinya. Nah, ini ketika kita berbicara fungsinya. Nah, kemudian yang kedua, ya, dari pertanyaan kedua dari 7 pertanyaan tadi adalah kegagalan fungsi, seluruh tingkat-tingkat keadaan gagal yang dikaitkan dengan setiap fungsi harus didefinisikan. Nah, seperti apa kita harus mendefinisikannya? Ya, tentu kegagalan fungsi itu semuanya didefinisikan apa saja, didefinisikan. Yang ketiga, kita berbicara melihat mood kegagalan. Apa saja yang mesti kita lihat dari mood kegagalan ini? Yang pertama, seluruh mood kegagalan yang rasional mungkin untuk menyebabkan setiap kegagalan fungsi harus diidentifikasi. Jangan sampai terlewatkan, jangan sampai ada yang kemungkinan yang menyebabkan kegagalan itu tidak teridentifikasi dengan baik. Yang kedua, metode yang digunakan untuk menentukan apa yang membentuk suatu kegagalan secara rasional mungkin, berarti ini secara rasional mungkin harus dapat diterima oleh pemilik atau pengguna aset. Ya, jadi dalam arti tidak mengada-ngada dalam menentukan, ya, yang menjadi mood kegagalan. Ya, diterima secara rasional, secara logika, masuk akal, ya, dari statement yang bisa kita sampaikan apa menyebabkan kegagalan fungsi atau aset itu. Yang ketiga, mood kegagalan itu harus diidentifikasi pada tingkat penyebab yang membuat ini mungkin untuk mengidentifikasi kebijakan manajemen kegagalan yang tepat. Nah, pada konsep ini, ya, jika seandainya pengguna tadi sudah menerima secara rasional apa yang menjadi mood kegagalannya, nah, bisa jadi ini juga adalah salah satu, ya, yang bisa dijadikan sebuah dasar untuk bisa melakukan atau mengidentifikasi kebijakan, ya, manajemen kegagalan, ya. Nah, jadi ketika mengambil kebijakan itu tepat. Yang keempat, daftar dari mood kegagalan harus memasukkan mood kegagalan yang telah terjadi sebelumnya. Ya. Jadi ada track record juga kegagalan yang terjadi sebelumnya seperti apa, itu harus juga dihubungkan, dikaitkan. Nah, mood kegagalan yang saat ini sedang, ya, dicegah oleh program perawatan yang ada itu juga, dan mood kegagalan yang belum pernah terjadi tetapi yang dipikirkan secara rasional mungkin dapat dipercaya dalam konteks operasinya. Jadi ada 3 tahapan nih itu dalam prosesnya, ya. Mood kegagalan yang sudah pernah terjadi sebelumnya, kemudian mood kegagalan yang sedang kita kaji, ataupun mood kegagalan yang kita prediksi ke depannya seperti apa, ya, yang bisa secara rasional bisa dihubungkan. Kemudian yang kelima, daftar dari mood kegagalan itu harus memasukkan, ya, sebarang kejadian atau proses yang mungkin untuk menyebabkan suatu kegagalan fungsi, termasuk deteriorisasi, cacat rancangan, ya, bisa jadi human error, ya,
Apakah yang disebabkan oleh operator atau perawat, kecuali human error tersebut sedang secara aktif ditangani oleh proses analitik yang bukan dari RCM-nya. Nah, dalam kondisi ini dari daftar umum itu bukan hanya kegagalan fungsi yang terjadi, tetapi juga secara kita juga harus menghubungkan mungkin penyebab-penyebab kegagalan yang lain. Bisa jadi dia karena cacat produk misalnya, atau kesalahan pengoperasian misalnya, itu juga harus teridentifikasi ya dari mood kegagalan yang terjadi. Berikutnya, efek-efek kegagalan. Nah, dalam efek kegagalan ini, yang pertama yang mesti menjadi perhatian kita adalah efek-efek kegagalan itu harus menjelaskan apa yang mungkin akan terjadi ya, apabila tidak ada kegiatan spesifik dilakukan untuk mengantisipasi ataupun mencegah atau mendeteksi kegagalan tersebut. Ya. Ya. Kemudian kedua, efek-efek kegagalan harus memasukkan seluruh informasi yang dibutuhkan untuk mensupport evaluasi dari konsekuensi kegagalan-kegagalan. Contohnya, yang pertama, apa buktinya? Jangan kita hanya berbicara retorikanya tapi tak punya bukti. Ya, apa buktinya? Ini dalam artian kondisi ini, bukti ini kalau kondisinya kalau ada, bahwa kegagalan terjadi dalam kasus fungsi-fungsi tersembunyi, apa yang mungkin akan terjadi apabila kegagalan majemuk ya atau multiple failure itu terjadi. Banyak kemungkinan-kemungkinannya. Nah, bila ada bukti misalnya dilihat, itu cari kalau seandainya ada buktinya. Kadang-kadang kegagalan yang tersembunyi misalnya yang tak terlihat oleh kasat mata itu susah. Ya. Kemudian yang kedua, yang B-nya, apa yang harus dilakukan bila sesuatu ya, membunuh atau melukai seseorang atau memiliki efek yang buruk ke lingkungannya. Nah, ini mesti juga dipikirkan, jangan sampai nanti ya, terjadi kegagalan bisa melukai orang, mencederai orang, bisa menyebabkan kematian misalnya, atau bisa jadi efek kepada lingkungannya, ya bisa jadi ya berpengaruh besar terhadap kesehatan masyarakatnya atau orang-orang yang berada di sekitar itu. Yang ketiga, yang C, apa yang dilakukan bila sesuatu ya, bila sesuatu dalam arti kondisi tertentu, bila terjadi sesuatu dalam fungsi atau kecelakaan memiliki efek yang buruk kepada produksi atau operasinya. Nah, ini mesti dipertimbangkan ketika terjadi kegagalan, otomatis ya kerugian pasti terjadi. Nah, apalagi kegagalan itu terjadi waktu yang lama, untuk proses pemeliharaannya juga membutuhkan waktu yang lama. Ya. Yang keempat, kerusakan fisik. Ini kalau ada ya yang disebabkan oleh kegagalan tersebut, ini juga mesti dilakukan evaluasi ya. Dan yang terakhir, apabila ya, ada sesuatu bila sesuatu yang harus dilakukan untuk merestore fungsi dari sistem kegagalan itu, atau untuk mengembalikan fungsi dari kegagalan, dari sebuah sistem kegagalan itu, jangan sampai itu terulang kembali di waktu-waktu yang lain. Sementara ini untuk pertemuan kita ini kita cukupkan, kita bahas 3 pertanyaan, kita lanjutkan di sesi berikutnya untuk 4 pertanyaan yang berikutnya, atau 3 pertanyaan yang berikutnya. Kalau ada yang kurang dipahami misalnya, silakan Anda berdiskusi ya. Kita mencari apa yang tidak Anda pahami, kita diskusikan
Oke.